Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, kembali Allah SWT memberikan kita nikmat dan karunia, dibukakannya hati kita, dilapangkannya jiwa kita untuk memenuhi undangannya ke rumahnya ini. Semoga tak satu pun kita kecuali mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa ampunan dosa, diangkatnya derajat, dan disebut-sebut di masyarakat atas, yaitu para malaikat. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dengan semakin kita belajar, maka semakin terasa dekat dengannya dan kuat untuk istiqamah di atas jalannya. Dan di akhirat mudah-mudahan beruntung pula kita mendapatkan syafaat darinya. Oleh itu perbanyaklah salawat dan salam untuknya dalam segala keadaan, karena dengannya doa kita cepat dikabulkan. Dengan salawat dan salam doa kita cepat dikabulkan. Doa kita untuk para ulama, para ahlul ilmi yang telah mengajari kita, lebih khusus orang-orang tua kita, ayah mak kita, saudara mara kita, sahabat handai tolan, semoga yang sudah mendahului kita Allah lapangkan kuburnya, ampuni dosanya, dan diliputi dengan rahmat daripada Allah SWT. Dan yang semoga yang akan menyusul dan pasti akan menyusul diberikan taufik dan hidayah untuk husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalam rangka menambah ilmu dan pengetahuan kita, kita kembali belajar dari Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitabnya As-Sahih, yaitu Kitabut Tauhid minal Jami' As-Sahih. Dan kita minta tolong pula kepada Syekh yang menulis syarahnya, Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghayman rahimahullah ta'ala, untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan dikuatkan pula untuk meyakini dan mengikuti. Selesai bab huwal qadiru ala kulli syai', yaitu maha kuasa atas segala sesuatu. Sekarang masuk pada bab qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu muqallibil qulub. Bab di antara tauhid yang mesti diyakini oleh seorang muslim dan muslimah adalah bahwa Allah SWT muqallibul qulub, yang membolak-balikkan hati-hati manusia.
sabit dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dalam beberapa hadisnya, yaitu anna qulubal ibad baina usba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha, bahwa hati para hamba ini ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala, dia bolak-balikkan seperti apa yang dia kehendaki. Jadi bukan seperti yang kita kehendaki atau kita bayangkan, karena pekerjaan Allah tak mungkin kita bayangkan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada padanannya, tidak ada kiasannya. Di seluruh yang kita bayangkan bukan Allah seperti itu, karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Tetapi makna membolak-balikkan kita paham. Bagaimana Allah membolak-balikkan? Karena salah satu daripada sifatnya adalah muqallibul qulub, yang membolak-balikkan hati. Dan kita merasa sendiri, hati kita setiap hari bolak-balik. Mulai paginya gembira, tiba-tiba masuk tagihan hutang, langsung berbolak jadi sedih. Awalnya rindu, ingin bertemu, tapi pas ketemu tak sesuai dengan ekspektasi kita, keinginan kita. Awalnya ingin dapat senyuman, tapi dapat sumpah serapah. Akhirnya berubah lagi, berbolak lagi hati kita. Dan seterusnya. Ma'asyar kiram. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Siapa yang membolak-balikkan itu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkan hati itu. Karena segala yang terjadi di alam ini atas keinginan dan kehendak ilahi Allah Subhanahu wa taala. Oh, tidak mungkin. Masa antum matahari yang begitu besar, terbit, timbul, tenggelam, masa mungkin? Masa hati bolak-balik? Tidak mungkin. Kecil sekali bagi Allah SWT. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kamu lebih susah menciptakannya atau langit? Mana payah bagi Allah Ta'ala menciptakan langit daripada menciptakan kita? Tidak ada yang payah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, jadi Allah SWT di antara sifat yang harus diimani adalah muqallib al-qulub. Wa qaulillahi ta'ala, seperti adatnya Imam Al-Bukhari rahimahullah, selalu di babnya berdalilkan pertama sekali kepada Al-Quran Al-Karim, kepada Al-Quran Al-Karim. Maka di sini beliau mengatakan wa qaulillahi ta'ala, yaitu bab ini tentang tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, dalam surat Al-An'am ayat 110, dan kami bolak-balikkan hati-hati mereka, wa absarahum, dan pandangan-pandangan mereka. Itu pada hari kiamat nanti. Karena hari kiamat itu dahsyatnya pandangan hari itu. Kalau kita kan bolak-baliknya masih ada interval waktu, masih ada waktu-waktunya. Tapi hari kiamat dari yang dahsyat ke yang lebih dahsyat sampai selesai hisab kita dan selesai menyeberang di jembatan gantung, jembatan as-sirat di atas neraka Jahannam. Subhanallah. Tuan-tuan tahu tak, sirat itu lebih halus dari rambut belah 7, lebih tajam dari pedang Damaskus. Pernah dengar cerita pedang Damaskus? Mau tahu juga? Seorang ahli perpedangan dari Jepang,
seorang, ya apa kalau Jepang apa nama, samurai ya, ahli samurai dari Jepang, perempuan. Dia meneliti pedang-pedang dunia ini, termasuk pedang Cheng Ho, pedang dinasti Han, dinasti Qing, apalagi ya, sepatu pedang-pedang dunia ini dia teliti. Ternyata yang paling tajam itu bukan pedang samurai, bukan pula pedang dinasti Qing Cina. Ternyata adalah pedang Damaskus. Dan itu hanya suku tertentu saja yang bisa buat. Kain sutra dijatuhkan ke atasnya, diletakkan di lantai, mata pedang ke atas, dijatuhkan kain sutra, dijatuhkan bukan diapakan. Itu bisa putus. Sutra kan tentunya. Nak pernah nengok dia. Cito ya lah. Yaitu pakaian yang super licin, super halus, bisa putus. Tajam tak ya? Kalau sampai awak tak duduk kata, na'udzubillah. Begitulah pedang Damaskus. Nah, lebih tajam dari pedang. Dan kita melewatinya di tengah kegelapan. Galap, jembatan alwi tajam. Tahu cara? Oleh saudara. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang-orang beriman mesti bersiap untuk itu. Sebab tidak ada jalan kecuali melewatinya. Wa minkum illa wariduha. Tidak ada satu pun kita kecuali mesti lewat di atas neraka jahanam itu. Tidak ada sirita. Nah, apa yang menentukan adalah amal kita. Ada yang minhum man yajazahu aw yajuzuhu kal barq. Ada yang seperti kilat. Itu ada yang amalannya juga yang cepat dan tidak terlambat. Ma'asyal kiram. Ada yang berjalan seperti kuda pacu yang kencang. Yang parah yang mangka-angka. Iya, mangka-angka kita. Kadang apa ngaji, kadang ngaji, kadang tak, kadang baca Quran, kadang tak lah. Ini sih rekod ya. Nah, zakallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, apalagi yang tak solat, yang tak puasa dan sebagainya. Makanya sesuai dengan, kalau ringan beban kita, insyaAllah cepat jalan kita. Tapi kalau berat badan kita, berat bukan badan ya, berat beban kita, maka jalan kita di atas sirat akan lambat. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hari itu Allah bolak-balikkan pandangan hati manusia dan hati-hati mereka. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan annahu yu'aqibu man la yaqbalul haqqa. Allah menghukum, menjatuhkan sanksi kepada orang yang tidak mau menerima kebenaran. Au yarduhu awwala mablughuhu, atau menolaknya di awal sampai kepadanya, bitaqlibil qalbi, dengan berbolak-baliknya hati. Wa tarkuhu ya'umuhu fi dhalalihi wa ghayyihi, dan meninggalkan dia dengan dengan kebutaannya dalam kesesatan dan kemelaratan. Kama fi hadhil ayatil mazkura bil bab, seperti dalam ayat yang disebutkan di atas. Kama fi qouli ta'ala falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling dan melenceng, maka Allah palingkan dan Allah lencengkan pula hati mereka. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Orang dapat balasan sesuai dengan amal yang dia kerjakan. Siapa yang menerima, hatinya nyaman, tenang.
faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah ingin dia dapat hidayah, hatinya lapang menerima Islam. Kalau sudah lapang hati menerima Islam, gumu jadale. Kalau dah lapang hati menerima Islam, masih juga ada emosi lagi? Masih ada lagi? Nah. Sebab al-Islam yang dibawa oleh Nabi SAW jelas. Al-Quran, hadis. Al-Quran, hadis. Bukan pandangan manusia, bukan pengalaman pribadi manusia, bukan perasaan manusia. Bukan perasaan. Sebab kalau ikut pikiran dan perasaan, itulah yang tak menerima dakwah Nabi. Harusnya yang jadi Nabi itu bukan Muhammad. Dicarilah orang yang lebih senior dari Muhammad di Makkah atau Taif. Laula unzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Kenapa Al-Quran ini turun pada Muhammad? Kenapa tidak turun pada seorang yang lebih senior, tokoh dari dua tanah Arab, yaitu Taif dan Makkah? Itu perasaan mereka. Itu perasaan mereka. Sebagaimana juga perasaan orang-orang yang menolak, masa dia saja yang benar, kita salah semua. Masa dia saja yang benar, kita salah semua. Tidak ada orang yang mengatakan kamu salah semua, saya benar semua. Tidak ada. Tidak ada pula orang yang mengatakan kamu benar semua, saya salah semua. Tidak. Yang adalah yang benar itu dari Allah dan Rasulnya. Al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, dan bila datang jangan ragu. Bila datang jangan ragu. Orang kadang menjadikan ayat ini untuk meragukan. Yang tahu yang hak itu hanya Allah. Jadi kita tidak tahu mana yang hak itu. Apa guna Nabi diutus? Tidak ikan tahun itu, tidak orang buat itu. Itu adalah kekeliruan memahami. Sebab kalau tidak tahu mana yang benar, tidak mungkin dihukum kita oleh Allah SWT. Makanya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Nabi Allah katakan, kami tidak utus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Untuk apa? لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Untuk dijelaskannya kepada mereka. Apa? مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi kebenaran itu jelas. Siapa yang jelaskan? Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum jelas dari keterangan Al-Quran karena bersifat global, garis besar, mujmal, mutlak, maka Nabi yang menyelesaikannya keterangan itu. Sehingga benarlah kata sahabat, ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma min tariqin yadulluna 'alal khairi wa ilal jannah illa qad dallat umma alaih. Tidak ada jalan kebaikan yang menunjukkan kita jalan ke surga kecuali Nabi sudah tunjukkan jalannya. Wa ma min tariqis syarri yuaddi ila an-nar illa wa qad hazzara min. Tidak ada satu pun jalan ke surga, ke neraka kecuali Nabi sudah ingatkan umat daripadanya. Ma'asyarul kiram rahmati Allah. Nah, siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan dan hidayah, Allah tenangkan hatinya dengan al-Islam. Sebaliknya, wa may yurid ayyudhillahu, siapa yang Allah inginkan dia sesat, yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah jadikan dadanya sempit, harajan, sempit dan sesat, ka'annama yas'adu fis sama', seperti orang yang berjalan mendaki. Nah, kita lihat aja hati kita berbolak-balik tidak menerima kebenaran. Kalau berbolak-balik nanti di akhirat kita akan dibolak-balikkan mata kita, dibolak-balikkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau kita dah tahu jalan kebenaran lalu menyimpang dan melenceng, apakah kita akan mengikuti kebenaran atau melenceng dari kebenaran? Kalau kita ikuti, Allah luruskan hati kita, nyaman. Dan sebaliknya, bila kita melenceng, maka kita pun dibuat oleh Allah SWT melenceng dan tidak akan nyaman.
Maka lihat kaum muslimin dan muslimat, orang beriman selalu nyaman, orang kafir selalu tidak nyaman. Orang beriman selalu nyaman. Dalam suasana ketakutan sekalipun mereka aman. Allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang dikatakan kepada mereka, hati-hati, seluruh manusia sudah bersekongkol akan menyerang kalian semuanya. Apa jawaban mereka? Hadza ma wa'adallahu wa rasuluh. Inilah yang terjanjikan Allah dan Rasulullah, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan cukup Allah dan Rasulnya sungguh benar. Kemudian hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik yang mengurusi urusan kita. Tidak ada takut. Tapi orang kafir tidak. Orang kafir yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Segala ada setiap teriakan dia menyangka itu akan ini. Jadi kaum muslimin, iman itu aman. Iman itu aman. Wa fi hadza bayanun anna Allah Ta'ala idza mana'a fadlahu al-insan bil hidayah annahu yakunu munharifan dhallan. Di sini dapat kita ketahui keterangan bahwasanya Allah SWT apabila menghalangi karunia-Nya kepada manusia, yaitu berupa hidayah, maka orang itu akan menyimpang dan sesat. Dia akan menyimpang dan sesat. Oleh sebab itu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya jangan sampai berbalik kita menerima hidayah. Kemudian Syekh mengatakan, wa muradul Bukhari rahimahullah wasfullah ta'ala bi annahu al-mumtari' bit tasarrufi bi khalqihi hatta qulubil ibad. Maksud Imam Al-Bukhari dengan bab wa muqallibul qulub atau muqallibul qulub adalah menyifati Allah, yaitu menyebutkan salah satu sifat Allah. Bi annahu al-munfaridu, bahwa dialah sendiri yang punya hak prerogatif bit tasarrufi fi khalqihi, untuk mengurus dan melakukan apa saja terhadap hamba-hambanya, hatta qulubul ibad, sampai pada hati-hati manusia atau hamba, allati tantawi ala araihim, yang menjadi sumber dari lahirnya pendapat mereka. Ya, hati adalah pikiran. Dari situ datang pendapat dan keinginan. Wa niyatihim, dan niat-niat mereka. Wa ma yukhattituna limustaqbalihim, dan apa yang mereka rencanakan untuk masa depannya. Hati kita juga yang bicara, sah? Kan hati juga tuh. Enggak. Yang punya keinginan untuk nabung untuk masa depan siapa? Hati juga. Yang punya niat, yang merencanakan buat itu siapa? Hati juga. Nah. Jadi Allah SWT yang menguasai itu semuanya. Ya, hatta haythu yara katsirun minhum aw aktsarum fi dhahir annahum ahrarun fi afkarihim. Sampai-sampai banyak dari mereka atau sebagian besar mereka secara zahir menganggap mereka bebas dalam berpikir. Wa ma yuridun, apa yang mereka inginkan. Wal waqi', dan keadaan sesungguhnya annallaha ta'ala wallazi yasrifuhum bidzalik. Allah lah sebenarnya yang mengatur itu semuanya. Fala qudrata lahum illa ba'da masyiatihi. Tidak ada kekuasaan bagi mereka kecuali setelah kehendak Allah. Wa bihadza yushirul Bukhari rahimahullah ila tamami qudratillah allati sabaqa dzikra fil bab qabla hadza. Dengan ini Imam Bukhari memberikan isyarat bagaimana sempurnanya kudrat Allah seperti yang disebutkan dalam bab setelah ini. Wa huwal qadiru ala kulli syai. Haitsu bayyana bihadza anna Allahul mutasarrif bil qulub, di mana dengan bab ini Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa Allah lah satu-satunya yang menguasai hati-hati para hamba. Fa in syaa'a ja'alaha muridatan lil khair, bila Allah kehendaki Allah jadikan
hati itu ingin berbuat baik. Wa in syaa'a ja'ala muridatan lisyarr. Kalau Allah menghendaki, Allah jadikan hati itu menginginkan yang buruk. Wa bidzalik yu'lam annahu la qudrata li ahadin 'ala syai'in illa ba'da an yaj'alahu Allahu qadiran 'alaihi. Dengan demikian diketahui tidak ada sedikit pun kuasa bagi seorang untuk melakukan sesuatu kecuali setelah Allah menjadikan dia berkuasa untuk melakukannya. Khilafan lima yaqul dhalluna 'anil haqq, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh golongan sesat yang menyimpang dari kebenaran, min ahlil bidah, dari ahli bid'ah wal inhiraf, dari ahli bid'ah dan golongan menyimpang. Ada dua golongan menyimpang dalam masalah ini. Satu adalah golongan Al-Qadariyah. Al-Qadariyah, bahwa hamba itu sama sekali bahwa hamba itu dia yang memiliki kuasa 100% atas segala yang dia inginkan. Jadi mereka mengingkari adanya campur tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Di seberang sana ada pula namanya Jabriyah, yaitu sebaliknya, hamba sama sekali tidak punya kuasa untuk melakukan apapun, semuanya musayyar. Kalau yang tadi semuanya mukhayyar, terserah hamba. Kalau di sini terserah Allah 100%. Yang benar yang mana? Nak jangan bantah buat tuan jelas sodo. Iya, kan itu. Jadi baca-baca aja urusan keyakinan orang, keyakinan awak je lebih keyakinan orang jangan di. Jadi orang tak baca je joleh sosek. Nak le tentu awak mana sosek mana nanti do. Nah, yang itu yang di pertengahan adalah yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi menyebutkan tentang dituliskannya umur kita, dituliskannya rezeki kita, dituliskannya amal kita, dituliskannya tempat akhir kita, surga atau neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau lagi oleh sodo, untuk apa juga beramal? Sah? Hah? Kalau sudah ditentukan semuanya, untuk apa juga beramal? Kan ya? Maka Nabi katakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Tetap disuruh beramal karena kita dimudahkan mengerjakan apa yang ditakdirkan untuk kita. Ditakdirkan untuk kita. Maka umat Islam, orang beriman, ahli sunnah wal jamaah meyakini, dilihat dari sisi asal penciptaan, kita ini musayyar, kita ini dibimbing mendapatkan apa yang ditakdirkan. Tapi min haitsul qada wal iktisab, yaitu ketika pelaksanaan dan aplikasi, kita ini mukhayyar, diberikan pilihan untuk mengikut mana yang kita tadi yang kita inginkan. Karena ada hati untuk menginginkan. Tuan-tuan ketika akan membuat dosa, ada enggak keinginan di situ? Ada enggak? Tayyib. Tapi ada enggak larangan Allah di situ? Ada. Berarti kita kan milih nih antara terus buat dosa atau meninggalkannya. Nah, kalau memang ditakdir Allah di azali sana, kita meninggalkan dosa ini, Allah mudahkan kita meninggalkannya. Tapi atas pilihan dan ketenangan kita sendiri. Dan kalau seandainya takdir Allah menghendaki kita mengerjakannya, kita pun melakukan dengan sadar itu berdosa. Sah? Iya enggak? Tapi di kojong-kojong. Ada wak kini, maksudnya cilok. Ada tuan-tuan cilok enggak berdosa? Woi, nunjuk tangan. Yang mengatakan main cilok enggak berdosa, gitu tunjuk tangan. Enggak ada kan?
Ada enggak? Enggak ada. Semuanya mengatakan mencilok berdosa. Kecualinya pakar fikih pula. Pakar fikih bisa menghalalkan kadang-kadang. Nah, Allah musta'an. Kaum muslim, tapi pakar fikih yang tidak bertakwa tentunya. Jadi kaum muslim semua dirahmati Allah. Jadi kita semua tahu. Atau ketika kita akan membuat kebaikan, tahu tak kita itu suatu kebaikan? Mau solat, tahu tak itu kebaikan? Maka ada tak niat kita melakukan? Ada. Lalu Allah mudahkan kita mendirikan. Jadi dari sisi takdir, kita ini musayyar, artinya dibimbing untuk mendapatkan itu. Tapi di saat aplikasi, berhadapan dengan kenyataan, kita adalah mukhayyar. Kita dapat memilih. Kan ya? Makanya ketika kota pasor, kan tak berdosa orang? Ketika kota pasor, berdosa? Tak. Tak pasor menciloknya. Apa tak pasor mencilok? Cilok bang dan dia tahu itu. Misal kan? Tak. Misalnya dalam kondisi di musim paceklik, ya, musim paceklik, payah makan, anu orang kayu-kayu tak lah sekali pelit, kan? Kiki lo sodo, ayat kita pasal di, kan boleh, warna mati, kan ya, diminta nak ambo dipinjam, ndo boleh, zakat nak kalau apa impaknya nak boleh, jadi oleh sebab itu kadang terpaksa, atau orang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kafir, seperti yang terjadi pada Ammar ibn Yasir, radhiyallahu taala anhu, an abihi wa ummihi. Lalu dia ucapkan kalimat kafir, tapi hatinya enggak mau. Dia terpaksa. Tapi kalau sekat pada umumnya kan kita tidak dipaksa. Mau solat, ada yang maksa tidak solat? Tidak. Kita milih sendiri. Yang solat, dia pilih solat. Yang tidak solat, dia juga yang tidak. Yang menentukan tidak. Tidak juga kayu tidak solat nantinya. Kan ya? Allah tidak senilai sebelah sayap lalat. Kalau sampai basuh ada orang bertumbuk tak dia bawa langau, apa dia buat? Weh, apa boleh bertumbuk bawa lah langau, apa dia tuan-tuan? Iya wah enggak ada. Nah, makanya berebut dunia kita ini sebenarnya bikin kita tambah bodoh, karena nilainya tak sebeli dari sebelah sayap lalat. Tapi banyaknya bertukar itu tadi dia tidak tahu hakikat dunia ini. Allah musta'an. Masuk waktu. Baik, kita salat dulu. Azan dulu tayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wa la quwwata. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونشهد أن اللهم صل على الصلاة Baik, Bapak dan Ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam bab ini satu hadis. Qala rahimahullah hadatsana Sa'id bin Sulaiman, telah menyampaikan kepada kami hadis ini Sa'id bin Sulaiman an Ibnu Mubarak, dari Ibnu Mubarak yaitu Abdullah bin Mubarak Abu Abdurrahman Al-Marwazi, Jumi'a fi jami'u khisalul khair an Musa ibn Uqbah, dari Musa ibn Uqbah Al-Madani, seorang ulama hadis dan juga seorang ulama sirah, an Salim, dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, an Abdullah, dari Abdullah yakni ayah sendiri Abdullah bin Umar bin Khattab Abu Abdurrahman Al-Adawi Al-Qurashi, salah seorang dari 7 sahabat yang paling banyak berkata hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam. Qala, dia berkata, aktsaru ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahlifu la wa muqallibil qulub. Paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan mengucapkan la wa muqallibil qulub, la, demi yang membolak-balikkan hati, demi yang maha membolak-balikkan hati. Qala Syekh Zakar Al-Bukhari rahimahullah hadzal hadits fi Kitabil Qadar. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari juga dalam kitab Al-Qadar bilafzi katsiran ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahlib la wa muqallibil qulub, yaitu banyak sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan mengucapkan la wa muqallibil qulub, tidak, demi yang maha membolak-balikkan hati. Wa dzukira Ibnu Umar aidan, disebutkan pula dari Ibnu Umar seperti dalam riwayat Sunan Ibnu Majah, aidan kanat yaminun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering la wa muqallibal qulub, tidak, demi yang maha membolak-balikkan hati. Wa fi riwayat Ibnu Majah, dari Ibnu Majah, kana aktsaru aymani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kebanyakan sumpah Nabi alaihi salatu wasallam dengan mengucapkan la wa musarrifil qulub, da, demi Allah yang maha membolak-balikkan hati. Nah, dengan demikian berarti sabit di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah membolak-balikkan hati manusia. Di samping hadis ini masih banyak hadis-hadis yang lain, seperti dalam doa Nabi alaihi salatu wasallam ketika sujud di salat malamnya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dalam ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang maha menggerak-gerakkan hati, maka gerakkanlah hatiku untuk berbuat taat kepadamu. Qala al-Hafidh, berkata Al-Hafidhu Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari juz 11 ayat 527,
fi hadzal hadis, dalam hadis ini dalilun ala anna a'malal qalbi minal iradat. Hadis ini menjadi dalil bahwa amalan-amalan hati itu termasuk bagian dari kehendak-kehendak. Karena mau kehendak itu tak timbul dari keinginan hati. Wadawai wasairil arad, dan segala motivasi dan daya dorong bi khalqillahi ta'ala, dengan ciptaan Allah SWT. Wa fihi jawazu tasmiyatillahi ta'ala bima thabata min sifatihi ala alwajhi alladhi yaliqu bihi. Di dalam bab ini, di dalam hadis ini terdapat hukum boleh menyebut nama Allah atau menamai Allah bima thabata min sifatihi, yaitu dengan nama yang sabit disebut dari sifatnya, alal wajhi alladhi yaliqu bihi, sesuai dengan bentuk yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Ibnu Hajar rahimahullah tidak seperti diklaim oleh sebagian aliran bahwa beliau itu menafikan sifat-sifat Allah semuanya, sifat fi'liyah. Tidak, di sini dia mengakui bahwa boleh menamai Allah dengan sifat yang sabit. Apa sifat yang sabit di sini? Membolak-balikkan hati manusia. Maka musarrif al-qulub adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. ففي هذا الحديث وما هو نحوه من الدلائل أن الله تعالى هو الذي يتولى قلوب العباد يصرفها كيف يشاء. Dalam hadis ini dan hadis-hadis yang lain seumpamanya terdapat tanda dan bukti bahwa Allah lah yang mengatur urusan hati para hamba. Yasrifuha kaifa yasha. Dia bolak-balikkan, dia arahkan, dia tunjukkan seperti yang dia kehendaki. Wa hadza min tamami mulkihi. Ini menunjukkan bukti sempurnanya kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Tidak bisa diukur dengan kekuasaan kita. Fala yunazi ahadun fit tadbiri wat tasarruf. Tidak ada seorang pun yang menyaingi Allah atau menyamai Allah atau bersamai Allah dalam masalah ini, dalam mengatur dan mengarahkan. Wala yaqa'u fil wujudi illa ma aradahu. Tak terjadi dalam wujud ini, dalam alam ini, kecuali yang Allah kehendaki. Wa bihadza yu'lamu mada hajatil abdi ila rabbih. Dengan demikian diketahui betapa besarnya hajat makhluk kepada Rabbnya, hajat hamba kepada Rabbnya. Sebab kalau kita tidak berharap kepadanya, padahal dia yang buat segalanya, berarti kita tidak memahami kedudukan Allah tabaraka wa taala. Makanya minta kepadanya untuk ditetapkan hati dalam kebaikan, minta kepadanya supaya dimantapkan hati dalam keimanan. Nah, wa annahu la ghina lahu anhu tarfata ain, dan tak satu kejap mata pun kita bisa meninggalkan Allah tabaraka wa taala. Tidak mungkin. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan aku pada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Tidak bisa. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena sekejap mata itu bisa membuat orang masuk neraka atau masuk surga kalau Allah tidak arahkan pada yang benar. Berapa banyak orang baru saja melakukan dosa yang kekufuran langsung dicabut, padahal selama ini orangnya taat. Dan tidak pula jarang Allah dengan kehendaknya orang yang kufur sampai menjelang akhir hayatnya, tapi Allah berikan arahkan hatinya menerima hidayah, lalu dia bertobat, lalu dia kembali kepada Allah SWT. Yang kafir jadi muslim, yang maksiat jadi bertobat, lalu Allah hapuskan semuanya. Barangkali kisah-kisah seperti ini sering kita dengar. Misalnya
Nabi SAW sangat berharap pamannya Abu Talib supaya masuk Islam. Menjelang meninggalnya Nabi talqinkan la ilaha illallah. Cuman di situ ada pula setannya ikut talqinkan Abu di situ Abu Jahal, Fir'aun hadil ummah dengan Al-Walid bin Al-Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid. Apa katanya? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Basabu nama ayah dok itu. Basabu nama guru. Ini itu nama meninggalkan ajaran guru dia, meninggalkan ajaran ayah dia. Kerana siapa yang mau ya meninggalkan ajaran guru, meninggalkan ajaran ayah. Padahal seharusnya guru kita, guru asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi Abu Talib tidak bisa, tidak mahu. Akhirnya meninggal dalam keadaan kafir. Ada talqin lagi setelah dikubur? Tidak ada lagi. Itu tandanya bahwa talqin setelah dikubur tidak berarti lagi. Kalau tidak ditalqin sama Nabi kan, ya pamannya. Nanti kalau seandainya ditanya merabuk, jawab ini. Karena itu tidak berguna lagi. Jadi kaum muslimin mati. Apalagi kalau antum siap-siapkan jawaban. Ya, ketika dia tanya mungkar nakir, saya dari ormas ini. Tidak usah tanya-tanya. Saya mengikut Syekh Fulan. Tidak usah tanya. Nah. Atau kuburan saya dekat dengan Habib Fulan, aman dari mungkar nakir. Atau pengikut penjaga gawang neraka. Enggak. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah. Sebaliknya ada pula seorang anak Yahudi yang bekerja dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika dia sakit dijenguk oleh baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Dia berharap anak itu juga selamat di detik-detik terakhir sebelum mukarrar, sebelum nyawa ditenggorokan. Kan masih bisa. Kalau belum lagi ditenggorokan masih bisa. Lalu kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, artinya anak yang baru remaja ini, aslim. Apa maknanya? Masuk Islam, taslam. Kamu selamat. Nyepaya prosesnya harus urus suik kalau enggak kan? Tidak payah lah. Sangat mudah. Tinggal ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi, dengan jujur dari hati. Nengok Nabi katakan begitu, nengok tidak ayahnya. Ayah karena sayang sama anak tadi dan dah dapat cerita banyak tentang Nabi dari anaknya. Akhirnya dia bilang ajib Abul Qasim. Ajib Abul Qasim, jawab atau ikuti permintaan Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Nabi SAW. Dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, thumma tarat ruhuhu, kemudian meninggal. Nabi sangat wajahnya berseri-seri, ya, saking gembiranya dan mengatakan alhamdulillah allazi anqadhahu Allah bi minan nar. Segala puji bagi Allah, tentu Allah yang dipuji, yang telah menjadikan dia selamat dengan dakwahku dari api neraka. Gembira Nabi. Tapi ketika pamannya tidak dapat, sedihnya Nabi luar biasa. Sehingga disebut tahun itu dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Jadi kita tidak bisa lepas dari Allah sekejap mata pun, karena sekejap mata itu sangat berarti bagi kita. Fala budda lahu min hidayatihi. Tidak kita harus dapat hidayah dari Allah SWT, harus berharap. Wa taufiqihi, dan taufik daripadanya. Taufik ini adalah kekuatan yang Allah berikan pada kita mengikut hidayah yang sudah kita ketahui. Orang sudah banyak tahu mana jalan lurus ini, tapi pada ikut deh azab pada uangnya. Karena benar ini dalam kitab ini adalah sesuatu yang terlarang, bid'ah mungkara. Cuman sudah menjadi tradisi masyarakat. Kalau kita perangi nanti kita digulai orang katanya.
Nanti masalahnya takut kena gulai, padahal tak ada yang kena gulai itu kan. Paling kena goreng cuma. Digoreng, ya seluruh isu-isu digoreng sampai gosong kadang-kadang. Kalau gosong tak dia jual lain, tak dulin doang lain. Kan ya. Jadi apapun isu yang tidak benar, fitnah yang tidak benar lalu digoreng orang, biarin aja goreng. Kalau perlu kita ikut menggorengnya. Tapi setelah gosong orang tak pakai lagi itu gorengan. Kan ya? Kan ya? Nah, jadi Allah sebut tak usah takut digorengnya. Naam watah afwan wa tawfiqi wa illa dhalla wa tahfi mahami nihayataha nihayat wal halak. Kalau tidak Allah berikan hidayah dan taufik, mesti tersesat, dia terkatung-katung dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan yang akhirnya adalah kebinasaan. Wal azab al mu'abbad, dan azab yang kekal di mana? Di neraka. Kalau kita mati dalam keadaan tidak beriman tentunya. Wa hadza la yunafi taklif al ibad bil a'mal allati yatarattabu 'alaiha al jazaa, dan ini tidak bertentangan dengan tugas-tugas hamba untuk melakukan amalan-amalan yang dengan amalan itu dia mendapatkan balasan. Kama sayati insyaallah taala fi mawdhi'ihi, seperti yang akan disebutkan pada tempatnya. Wa fi sahih Muslim, Syekh menyebutkan hadis yang tadi disebutkan menguatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim an Abdullah bin Amr, dari Abdullah ibn Amr yang Ibn al-As radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati Bani Adam ini semuanya berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Jemari Allah Subhanahu wa taala. Banyak dia. Itu sibuk Allah taala dah. Sibuk Allah taala dah. La wa ma massana min lughub. Kata dia, mana yang buat langit bodoh buat hati awak. Baik langitlah. Wa ma massahu min lughub. Tak ada Allah sedikit pun sibuk. Makanya kaum muslimin ketika kita beriman dengan Al-Quran, hadis, semuanya mudah. Sebab kalau tidak nanti sekarang dalam hadis disebutkan bahwa ketika seorang hamba salat, dia baca Al-Fatihah. Setiap kita baca dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau sempat 1 juta orang sekali salat, sama baca alhamdulillahi rabbil alamin, berapa cara Allah taala jawab? Kalau nak bertanya berapa cara, ragu atau yakin? Ragu. Makanya mereka tidak percaya nanti dengan hadis-hadis Nabi. Jadi akhirnya baca alasan hadisnya ahad, tidak mutawatir, maka tidak boleh jadi hujah dalam masalah akidah. Cuma pas hadis palsu diulang tauhid dia, ditalqin tauhid dia. Itu dia. Ini hadis sahih ahad, tidak pakai dalam akidahnya, tidak yakinnya. Tapi pas Allah mawujud bila makan, Allah ada tanpa makan, ya, tempat-tempat itulah biar hadis mutawatir lah, padahal hadis palsu, tidak bersanad. Jadi kadang-kadang bertentangan antara keyakinan dengan keadaan. Tapi Ahlus Sunnah tidak. Kalau Allah yang bercakap, sami'na wa saddaqna. Nabi yang mengabarkan, kami katakan sami'na wa saddaqna. Soal bagaimana tidak urusan kita. Sah? Ada yang menolak Allah turun di sepertiga malam terakhir, tidak sama malam saudara jinnya. Atau ikut datanglah hadis kiamat bila? Hari Jumat sama? Tidak. Cuba tonton, pergi ke Amerika pok jam naik pesawat. 24 jam saja. Iya, tak pernah pergi. Di sabung pergi pakai jet pribadi kabar. 24 jam. Kalau sampai boleh itu dia pun dari Arab Saudi.
Mana nak ke Amerika ke Arab Saudi pada awak? Nak ke Arab Saudi banyak piti. Amerika tu suka orang piti kan? Jadi kaum muslimin muslim sampai pada jam. Kalau 24 jam, siko siang sitan malam. Tu kiamat terjadi sekaligus atau bansu-bansu? Nah, payah tuan-tuan mayong dia. Berarti tak dia Jumat dah. Kaya makanya kaum muslimin dan muslim, Allah Maha Kuasa. Ingat, Allah Maha Kuasa. Bukan seperti kuasa kita. Makanya mengukur kemampuan Allah dengan kemampuan makhluk itu kan paniang deh. Maka banyak dan gilo salah kaji. Makanya tu acu siapa Sokrates di akhir pencariannya mengatakan alladzi a'lamuhu jayyidan anni la a'lamu syai'an. Yang saya ketahui dengan benar baik-baik adalah saya tidak tahu apapun. Ya tuan gurunya atau Aristoteles apa nyanyinya? Bahwa segala sesuatu itu mesti ada yang menciptakan. Bumi, alam semesta yang terbentang ini tidak mungkin ada begitu saja. Mantapnya kan? Cuman siapa tu? Tahu kan? Itu dah abis namanya. Apa dah abis? Karena tidak mengikut Nabi dan Rasul. Nah, cuman kini ada orang nak nyobainnya Nabi ni. Allah Ta'ala tak tahu tu jadi Nabi dia. Itulah kaum muslimin. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Maka dia sebut faktor X. Faktor X. Kalau tuan-tuan bertanya ujian mau uji anak-anak sekolah, tu jawab X saja dia. Bernilai tinggi lah. Hah? Weh, sebutkan kapan presiden dilantik misalnya X. Tanggal X. Tu ada nilai? Hah? Nah, ada nilai lah. Ya, kapan Nabi SAW dilahirkan? Tanggal X. Ada guna? Enggak. Siapa nama suami Islam potong nam? Mr. X. Tentu Omar di mana? Enggak. Buat bayar. Ya kan? Siapa cilok potong? Acu X. Enggak aja lewat. Jadi makanya X itulah pengetahuan yang sampai kepadanya ilmu orang yang disebut sebagai bapak filsafat dunia. Oleh sebab itu kalau mencari akidah dengan filsafat, ujung-ujungnya adalah awal ragu, ujung bimbang. Awal ragu, ujung bimbang. Tapi kita berakidah dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika Nabi katakan hati semua Bani Adam ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa ta'ala, yuqallibuha kaifa kaqalbin wahid, seperti hanya satu. Jadi bagi Allah, dalam ilmu Allah, siang di Amerika dengan siang di Indonesia bisa digabungkan, sah? Sepertiga malam di Amerika, sepertiga malam di sini bisa digabungkan di ilmu Allah. Kawan? Tidak bisa. Makanya mengukur Allah dengan kemampuan kita adalah kejahilan. Ujung-ujungnya mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar kiram. Ka qalbin wahid yasrifuhu kaifa yasha. Dia bolak-balikan seperti yang dikehendaki. Thumma qala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, maka arahkan hati kami kepada ketaatan kepadamu. Hadis sahih Muslim dalam kitab Al-Qadam. Dan demikian kita selesai pembahasan ini, bahwa di antara sifat Allah yang wajib diyakini oleh hamba-hambanya, bahwa Allah itu yang menguasai hati manusia. Dia palingkan sesuai yang kehendaki. Oleh sebab itu, kalau kita sudah tahu itu, selalu kita minta kepadanya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati saya
di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai Allah yang mengarahkan hati, sarrif qalbi ala ta'atik, maka arahkan hatiku untuk taat kepadamu. Tidak usah di perdalaman bahasa tile lome kok. Itu apa cara-cara itu tidak urusan kita. Sebab tidak akan tahu caranya kecuali kalau sudah berjumpa dengannya. Dan mungkin kita berjumpa dengan Allah kan tidak ada pernah nampak Allah Ta'ala ada kabar lah atau acuna sampai ilmu makin kan ya. Dahulu ketika nak awal-awal datang kami bisa bos suju nabi tiai kan ya. Nah kinilah tayyuk haji jadi bisa bos Allah Ta'ala tiai. Itu terinspirasi dengan yang bulan Ramadan Padang yang bisa menelpon Allah Ta'ala, yang bisa menelpon Allah Ta'ala terinspirasi pula dengan Mandalika dulu pakar hujan apa namanya pawang hujan yang memegang remote langit, remote control langit. Nah, jadi memang kesesatan itu semakin ke ujung semakin auzubillah. Oleh sebab itu jangan dekat-dekat subuhat ahli sesat. Itu aja contoh menyesat-nyesatkan orang. Enggak. Kami hanya mengingatkan jangan sampai tersesat. Yang sudah sesat harap kembali ke jalan yang benar. Amanullah transform ibarat naik kereta api salah arah turun di terminal yang terakhir, yang terdekat. Nah, salah naik kereta api turun di terminal terdekat. Faham ya? Awak nak ki tinggi, tambiok bis menuju Dumai. Copek sampai itu lambat. Hah? Ajalah sampailah Dumai mau turun lah, banyak biaya balik Nah, kalau lah sadar salah, sampai ke Kandis pulang Jawa, sampai ke Minas. Nah, itu tidak banyak biaya lah. Tapi kalau sampai Dumai, resiko lah nang CBD resikonya, tidak pulang. Demikian juga kita keliru satu dan kita sadar ada yang menunjukkan, ambil jalan berhenti turun di terminal paling dekat. Habis itu mesti jalan untuk balik ke pangkal jalan. Wabillahi taufiq. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Ini kalau labi upat tujuh oleh saudara. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, belajar agama baru